Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Baik dosa kecil maupun besar, disengaja ataupun tidak. Karena kehidupan itu pilihan, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku dosa. Maka sepatutnya kita sebagai hamba bertaubat atas dosa dengan taubatan nasuha, dan tidak mengulanginya lagi. Banyak di antara kita selalu menunda-nunda taubatnya, padahal ampunan Allah sangatlah luas. Mari kita simak video penjelasannya. Saksi Imaji. Wahai sang pemberi, ya qadimul ihsan, wahai yang kebaikannya senantiasa. Bahru judik malian, lautan kedermawananmu penuh. Judlana bil ghufran, karuniakan kepada kami ampunan. Itu. Ibu-ibu sekalian, jadi si Hanat nih nih udah seneng nyium bau surga. Dia bilang, ya Allah, saya nggak minta surga, tapi pinggirannya aja deh. Minta ditaruh di pinggirannya surga. Kata Allah, Hanat, ijabah, deketin dia sama surga. Dideketin bu ke surga. Widuh ya Allah, Hanat demen banget dah. Berasa ademnya surga. Berasa ademnya surga. Kelihatan tuh bu di pinggiran. Kelihatan tuh nikmatnya surganya jelas bener. Waduh, air-air sungai-sungai mengalir. Ya bu ya, semua tuh dilihat tuh. Duh girang, seneng si Hanat. Nah, tapi kan dia kagak bisa ikutan makan, gak bisa ikutan minum di pinggiran. Di pinggiran, ibu kayak mau masuk mall tapi di etalasenya doang. Depan tuh tuh. Nah, gak bisa bu ya ngambil ininya, gak bisa. Anak nonton aja tuh, tapi ciuman tuh bau wanginya enak banget, seneng banget tuh si Hanat. Sampai kemudian si Hanat lihat nih, ada orang makan buah, waduh enak banget. Ya Hanan, ya Manan. Nabe lagi Nat? Nanggung ya Allah. Masukin nabe. Nabi cerita sampai ketawa-ketawa bu, nih si Hanat kata Nabi Muhammad. Orang terakhir dari umatku yang masuk surga. Dia gak pernah ngerjain apa-apaan waktu di dunia dari ketaatan, melainkan berucap kalimat ya Hanan, ya Manan, tapi diterima sama Allah. Itu dia masalahnya. Kita nih ibu-ibu sekalian, kita jangan merasa lebih baik dari Hanan, ya bu ya. Wah, Hanat deh cuman bilang ya Hanan, ya Manan bisa, no mau sama Allah dijabah, ujungnya masuk surga juga. Apalagi kita belum tentu, karena masalahnya bu diterima apa kagak tuh dia tuh. Si Hanat bu nggak ngerjain kebaikan apapun kecuali berucap kalimat ya Hanan, ya Manan yang diterima sama Allah. Nah kita ngerjain segala-gala ibu-ibu sekalian, diterima apa enggak sama Allah? Itu dia, mudah-mudahan. Makanya liyakun qabulul a'mal ahammu ilaika minal a'mal nafsu. Katanya Sayyidina al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, perhatianmu terhadap apakah amalmu pantas diterima sama Allah, itu harus lebih kamu perhatikan daripada amal itu sendiri. Jangan cuman bagusin amal, jangan cuman banyakin amal, jangan cuman mikirin kuantitas ya bu ya, jumlah amal. Saya berapa banyak baca Qurannya, saya berapa banyak tahajudnya, saya berapa banyak ibadahnya, saya berapa banyak pergi ngajinya. Tapi yang kita pikirin ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima apa yang sudah kami kerjakan. Taqabbal minna, terimain ya Allah. Innaka antas samiul alim, kau maha melihat, kau maha mengetahui.
Tub alaina. Kalau ada yang kurang-kurang dari amal saya, ya Allah ampunin aja deh. Ampunin, tambelin, ampunin, bagusin ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha mengampuni, Ar-Rahim, Engkau Maha menyayangi. Dan seperti itu Ibu sekalian. Jadi surga itu ada baunya. Neraka juga ada baunya. Neraka baunya busuk bener. Tahu apa yang bikin busuk baunya neraka? Naudzubillah min dzalik, farji para pezina. Darah nanah yang keluar dari farjinya para pezina. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan seluruh keluarga kita dari perbuatan haram zina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu nih, dosa yang sama Allah disebut sebagai fahisyah. Dosa yang sama Allah disebut sebagai hal yang menjijikkan. Hal yang menjijikkan. Apa tuh? Zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqrabuz zina innaha kanat fahisyatan wa sa'at sabila." Janganlah kalian dekati zina. Kenapa ya Allah enggak boleh dekati zina? Innaha kanat fahisyah, menjijikkan. Wa sa'at sabila, seburuk-buruk pilihan. Seburuk-buruk jalan. Jangan sampai kamu deket-deketin tuh zina. Ibu, kenapa Allah sampai menyebutnya sebagai fahisyah, menjijikkan tuh? Allah bilang menjijikkan tuh. Kenapa? Karena Allah tahu zaman-zaman semakin akhir orang bikin zina tuh kayak sesuatu yang indah gitu. Betul? Anak-anak muda. Nih, bentaran lagi tanggal 14 Februari. Orang sebutnya sebagai hari Valentine. Ibu sekalian, anak-anak muda tuh, kalau udah negara-negara barat gitu ya, kalau udah datang hari kayak begitu tuh, hari Valentine kayak gitu tuh, mereka rame-rame menunjukkan cinta. Ibu-ibu sekalian, cintanya kepada yang gak halal, cintanya kepada yang tidak halal. Sampai kemudian Bu, pada beli dari mulai coklat. Ibu-ibu sekalian, terakhir naudzubillah. Orang-orang nih kalau hari Valentine, ibu-ibu sekalian, saya pernah baca nih, kalau hari Valentine yang paling banyak laku selain daripada coklat apa tahu? Kondom. Beneran, paling banyak laku malam tahun baru sama hari Valentine. Pembuktian cinta. Katanya, kalau kamu cinta, tunjukin cintamu. Dengan cara apa? Zina. Naudzubillah min dzalik. Itu pembuktian cinta dari mana ceritanya? Kalau emang beneran cinta, lamar dong. Kalau emang beneran cinta, pergilah ke KUA. Betul enggak? Kalau emang beneran cinta, minta sama orang tuanya. Jadi nih buat adik-adik yang dengerin ini nih, kalau ada seorang laki-laki bilang saya sayang sama kamu, saya suka sama kamu, bilang, bang, ngomong mah gampang. Ini ya, buktikan cintamu. Gimana caranya? Nih nomor bapak saya, nomor HP bapak saya. Janjian, datang ke rumah, lamar, minta, kan begitu ibu-ibu sekalian. Nggak pakai pacaran, udah keluarga besar, saling tentukan tanggal, kan gitu ya. Dan jangan pakai lama. Kalau lama-lama setannya banyak, ibu-ibu sekalian. Orang kalau mau nikah tuh, ya Allah, setannya Bu banyak bener. Kenapa? Karena memang nikah itu sesuatu yang setan nggak suka. Nabi Muhammad tuh cerita, kalau orang lagi melaksanakan akad nikah, setannya nangis. Apa kata setannya? Sudah terjaga setengah agamanya, saya hanya bisa mengganggu dia pada setengah agamanya yang lain. Nah nih, ada 2 tan yang suka nangis kalau waktu akad nikah. Selain setan, yang satu mantan. Ya, kagak ada kesempatan lah. Apa masih tetap kutunggu jandamu?
Enggak ya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, nah nih perbuatan zina, Allah tahu tambah zaman semakin akhir, tambah zaman semakin akhir, media-media, keadaan-keadaan orang-orang non-muslim berusaha memasukkan paham betapa sangat indahnya zina. Cara masuknya dengan pacaran, Bu. Oh, orang tuh kan kalau lagi pacaran, ya Allah, zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi sampai jadinya kayaknya indah gitu. Sampai kayaknya jadinya indah. Sampai ada orang, Bu, pacaran di kuburan. Beneran. Ya Allah, Bu. Segala kuburan, orang biasanya lewat sambil ngibrit ke pacaran di situ. La ilaha illallah. Apa nggak serem? Aduh bang, jangan cubit-cubit saya napa? Katanya si abangnya sebelah, siapa yang cubit-cubit kan udah jadi. Loh. Allah, makanya aku udah tahu orang zaman semakin akhir nih, semakin tambah berantakan manusia pandangan terhadap zina sebagai sesuatu yang indah. Maka dari 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah menyampaikan wahyunya Allah, innaha kana fahisha. Kamu sebagai orang Islam jangan sampai terpedaya. Pacaran mendekatkan kepada zina, maka itu adalah sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang indah, malah justru sesuatu yang sangat-sangat buruk, sangat jelek, jijik, kotor. Jangan dekat-dekat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang berzina tuh meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari zinanya. Satu, jarang ada yang matinya bawa iman. Ini bahayanya zina ya. Ibu-ibu sekalian, matinya jarang ada yang bawa iman kalau orang berzina. La yashrabu syaribina yashrabu mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi Muhammad, orang minum minuman keras belum bertaubat, masih dalam masa-masa minum minuman keras, meninggal dunia nggak mati bawa iman. Demikian pula orang zina belum bertaubat dari perbuatan zinanya, masih dalam masa-masa dia berzina, tar ketemuan, tar pacaran, tar zina, tar pulang ke rumahnya, kapan lagi dia ketemuan lagi, zina lagi, masih dalam masa seperti itu, meninggal dunia nggak akan mati bawa iman, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan umat saya, serem benar. Iman tercabut dari dalam hatinya di saat kematiannya. Ini kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, satu, matinya susah bawa iman. Andai matinya bawa iman, andai matinya bawa iman, itu ibu-ibu sekalian saat lewat jembatan nih, dosanya zinanya ini akan narik dia untuk masuk ke dalam api neraka. Mati bawa iman nih misalnya nih ya, selamat nih matinya bawa iman misal, itu ibu-ibu sekalian saya muliakan, dosa akan membuat dia terperangkap dalam jurang dosanya sehingga kemudian berada dalam neraka. Bu, di neraka aja dia disumpahin sama orang ahli neraka. Kenapa? Naudzubillah, baunya, nanahnya dia disebabkan nanah yang keluar dari farjinya. Itu membuat ahli neraka aja merasa terganggu. Jadi nih ada orang di neraka aja bisa menggangguin penghuni neraka. Itu adalah para pezina. Naudzubillah. Sampai anggap nih karena dia matinya bawa iman, itu aja udah jarang ya Bu ya. Yang matinya bawa iman nih, itu aja udah jarang. Tapi misalnya dia alhamdulillah nih seorang pezina, tapi dia matinya bawa iman. Maksudnya bukan pezina yang memang pekerjaannya berzina, no, apalagi yang no. Ini yang nggak gitu, Ibu ya, bukan pelacur, bukan PSK, bukan. Tapi dia terjebak rasa pacaran sampai kemudian berzina. Kan begitu nih ceritanya nih. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang orang soleh loh. Kadang-kadang orang solehah juga, maksudnya dia sholat, dia apa gitu. Tapi deket sama orang, kemudian sampai nggak
nggak tahan sama godaan-godaan sampai akhirnya berzina. Jadi sekalian saya melihat dalam keadaan seperti itu dia kemudian meninggal dunia, naudzubillah, belum taubat dari dosa-dosanya Bu, tapi dia karena memang biasa-biasanya yang lain-lain dia soleha sehingga matinya bawa iman juga. Dalam neraka dia mengganggu baunya tadi nih yang saya sampaikan Bu, nanahnya dia ini mengganggu penghuni neraka. Kalau sampai diselamatkan Allah masuk dalam surga, udah dosanya udah nih balasan dosanya udah di neraka, dia akhirnya masuk ke dalam surga. Kata guru saya Habib Umar bin Hafid, tidak ada orang masuk surga dalam keadaan menyandang malu kecuali ahli zina. Masuk surga dengan menundukkan muka karena malu. Masuk surga aja tetap malu. Masuk surga loh ini. Semua orang masuk surga tuh senang. Semua orang masuk surga membusungkan dada. Sahanat sekalipun loh. Yang tadi saya ceritain si Hanat loh. Masuk surganya udah girang lari-lari. Orang masuk surga juga gue gitu. Teman-teman saya kasih kalian, satu-satunya orang yang masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala adalah ashabuz zina. Para pelaku zina. Masuk surga nunduk. Jadi orang sesurga tahu kalau ada orang masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala, no dia no pelaku zina waktu di dunia. Naudzubillah. Maka emang benar-benar Bu mesti doa, mesti minta sama Allah, ya Allah jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari perbuatan zina. Dari perbuatan zina. Tapi kalau kita tahu ada orang zina, kemudian bertaubat, kemudian nikah, jangan dikata-katain, jangan dinyinyiri. Ibu-ibu sekalian, kita takut, kita juga punya anak ya Bu ya. Ya kan gitu? Kita juga punya ponakan, kita juga punya orang-orang yang kita sayang. Nabi Muhammad bilang orang tuh kalau suka nyinyir sama orang gak bakal mati kecuali sesudah dia kena apa yang dia nyinyirin. Kehidupan di dunia ini hakikatnya adalah persinggahan. Kehidupan yang kekal sedang menunggu kita, yaitu alam akhirat. Hidup di dunia ini sejatinya hanya mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Banyak di antara kita yang lalai dengan hal itu, sehingga mereka hidup seperti tak bertuhan. Maka dari itu bertaubatlah, karena ampunan Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Menangislah dengan tangisan penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.